Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, semoga Allah Ta'ala senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur terhadap segala nikmat yang dilimpahkannya kepada kita. Salawat beserta salam, mari kita ucapkan untuk Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berpegang dengan sunnah beliau sampai akhir kehidupan kita. Agama Islam adalah agama yang sempurna dalam menjelaskan antara hubungan antar sesama makhluk dan bagaimana mereka berinteraksi dalam kehidupan ini. Di kesempatan kali ini, Fawaid akan berbincang seputar hubungan antar bangsa manusia dengan alam jin ditinjau dari sisi sudut pandangan akidah Islam. Para pemirsa, Al-Quran dan hadis merupakan sumber untuk memahami perkara yang gaib. Dalam berbagai kasus, kita menyaksikan sekian aneh antara hubungan dua alam tersebut yang menimbulkan 1000 tanda tanya dalam benak kita. Akan tetapi sedikit di antara kita yang mencoba mencari jawaban melalui berita terpercaya dan akurat. Sumber yang akurat dan terpercaya dalam memberikan jawaban dalam hal ini hanyalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Sebab perkara tersebut adalah perkara gaib yang tidak dapat diuji secara empiris di laboratorium produk manusia. Di antara bukti keimanan seseorang adalah meyakini berita perkara-perkara gaib yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, baik melalui Al-Quran maupun hadis yang sahih. Itu merupakan sifat-sifat orang beriman yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam firman-Nya. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Artinya, kitab Al-Quran itu tiada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman dengan hal yang gaib. Di antara perkara gaib yang diceritakan dalam Al-Quran dan sunnah yang sahih adalah tentang keberadaan makhluk gaib seperti jin dan malaikat. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang asal muasal penciptaan kedua jenis makhluk tersebut dan sifat mereka masing-masing. Kedua alam tersebut memiliki kekhususan sendiri-sendiri, meskipun ada sisi kesamaan dalam beberapa hal. Di antara sisi persamaan mereka adalah mereka makhluk halus yang tidak dapat kita lihat dengan alat indera kita dalam bentuk mereka yang asli, kecuali ketika mereka menjelma atas izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperlihatkan diri mereka kepada siapa yang diizinkan Allah Ta'ala. Akan tetapi kesempatan ini tidak untuk semua orang. Atas dasar aspek inilah kedua alam tersebut masuk kategori makhluk gaib atau alam gaib. Maka perlu dijelaskan pula bahwa alam gaib tidaklah terbatas pada dua alam ini saja, namun masih ada alam gaib lain seperti alam barzah, alam arwah, alam akhirat dengan segala peristiwa yang terjadi kepadanya termasuk syurga dan neraka. Klasifikasi perkara gaib. Kemudian, perkara gaib itu ada dua macam, gaib mutlak dan gaib nisbi. Gaib mutlak adalah perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla semata. Adapun gaib nisbi adalah perkara yang dapat diketahui oleh sebagian makhluk. Maka alam jin dan malaikat termasuk pada bagian kedua itu, yaitu bagian yang kedua yaitu gaib nisbi. Karena sebagian malaikat ada yang dapat dilihat oleh sebagian nabi dan rasul, baik dalam bentuk jelmaan menjadi manusia ataupun dalam bentuk rupa asli mereka. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dan malaikat sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli sebanyak 2 kali. Dalam hadis riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dia adalah Jibril, aku tidak melihatnya dalam bentuk aslinya selain hanya 2 kali saja. Demikian pula, sebagian sahabat pernah melihat jin dalam bentuk yang asli, sebagaimana diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa ia pernah melihat jin dalam bentuk rupa aslinya. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ia mempunyai satu bejana berisi kurma, namun selalu berkurang. Pada suatu malam, ia mencoba menjaganya. Tiba-tiba muncul seekor binatang sebesar anak remaja. Maka ia memberi salam kepadanya. Lalu binatang tersebut menjawab salamnya. Ubay berkata, siapa kamu, jin atau manusia? Bukan manusia, akan tetapi jin. Jawabnya. Ubay berkata, coba perlihatkan tanganmu kepadaku.
Maka ia memperlihatkan tangannya kepada Ubay. Tangannya mirip dengan tangan anjing dan berbulu mirip bulu anjing pula. Ubay berkata, seperti inikah bentuk ciptaan jin? Ia menjawab, sesungguhnya para jin tahu bahwa di tengah-tengah mereka ada yang lebih mengerikan daripada aku. Ubay bertanya, kenapa kamu datang ke sini? Jin menjawab, kami mendengar bahwa kamu orang yang suka bersedekah. Kami ke sini karena ingin mendapatkan bagian makanan darimu. Ubay berkata, apa yang dapat menjaga kami dari gangguan kalian? Ia menjawab, ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat kursi. Barang siapa yang membacanya di sore hari, maka ia terjaga dari kami sampai pagi hari. Barang siapa yang membacanya di pagi hari, maka ia akan terjaga dari kami sampai sore hari. Keesokan harinya, Ubay radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan perihal tersebut kepada Nabi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, si keji itu telah berkata jujur. Hadis tadi memuat beberapa poin yang berhubungan dengan pembahasan kita, bahwa jin itu memiliki wujud yang nyata, bukan gambaran tentang nilai-nilai negatif yang ada di dalam diri manusia sebagaimana pandangan orang-orang ahli filsafat dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan intelektual. Buktinya dalam kisah tadi, jin memiliki bentuk dan punya kebutuhan biologis. Kedua, bahwa jin memiliki kebutuhan biologis seperti manusia, di antaranya kebutuhan untuk makan. Dasarnya dalam kisah tadi, jin mengambil buah kurma milik Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Demikian pula, hal ini ditunjukkan kejadian yang dialami oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu sewaktu ditugasi Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menjaga harta zakat. Tiba-tiba ada jin yang mencuri dari harta zakat. Ketiga, bahwa jin itu memiliki bentuk dan rupa-rupa yang berbeda. Ada yang seperti ular, anjing, dan binatang yang lainnya. Buktinya dalam kisah tadi, jin muncul dalam rupa yang mirip anjing. Dalam kisah lain, seorang sahabat yang ingin turut serta berperang bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lalu ia pulang sejenak sebelum berangkat perang. Ia mendapati sang istri berdiri di depan pintu dan memberitahu kepadanya bahwa ada seekor ular besar di kamarnya. Serta-merta sahabat tersebut langsung membunuhnya, akan tetapi ia dan jin yang menjelma ular itu pun mati di tempat. Keempat, bahwa manusia bisa berbicara dengan jin dan sebaliknya, jin dapat mengerti bahasa manusia. Dalam hadis tadi, Ubay bercakap-cakap dengan jin. Begitu pula dalam kisah Abu Hurairah saat menangkap jin yang mencuri harta zakat. Kelima, agar terhindar dari gangguan jin adalah membaca ayat kursi pada pagi hari dan sore hari, bukan dengan cara meletakkan tulisan ayat kursi dalam dompet atau menggantungnya dalam mobil, dinding, rumah atau leher anak-anak kecil sebagaimana perbuatan orang-orang yang tertipu jin. Dalil-dalil yang menunjukkan tentang keberadaan jin dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam begitu banyak sekali, tidak mungkin kita sebutkan satu persatu dalam pembahasan kali ini. Bahkan salah satu surat dalam Al-Quran yang disebut dengan surah Al-Jin, sebagian ulama telah mengumpulkan dalil-dalil tersebut dalam karya ilmiah mereka. Imam Suyuti dalam kitabnya dan Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam kitabnya juga. Syekh Shalih bin Fauzan menyatakan bahwa beriman tentang keberadaan jin adalah bagian dari keimanan terhadap perkara-perkara yang gaib sebagai bentuk pembenaran terhadap apa yang diberitakan Allah Ta'ala dan Nabi SAW. Keberadaan mereka ditetapkan dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Barang siapa yang mengingkari adanya mereka, maka ia akan terjatuh dalam kekufuran, karena ia telah mendustakan Allah dan Rasul-Nya serta ijma' kaum muslimin. Adapun orang yang mengingkari perihal masuknya jin ke dalam tubuh manusia, ia tidaklah kafir, akan tetapi ia dihukumi sesat. Jin memiliki kewajiban yang sama seperti manusia untuk beribadah kepada Allah. Mereka juga mendapat ganjaran, balasan atas perbuatan yang mereka lakukan di akhirat kelak. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya tentang kewajiban jin untuk beribadah kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka jin yang ingkar dan kafir akan mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Surah Al-A'raf ayat 179. Dan sesungguhnya kami telah menjadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Mereka punya hati, akan tetapi mereka tidak mau memahami dengannya ayat-ayat kami. Mereka punya mata, akan tetapi mereka tidak mau melihatnya dengan tersebut ayat-ayat kami. Mereka punya telinga, akan tetapi mereka tidak mau mendengar ayat-ayat kami. Mereka bagaikan seperti binatang, bahkan mereka lebih sesat. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa jin diciptakan dari bunga api. Sebagaimana dalam sabdanya,
malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari bunga api, dan Adam diciptakan dari apa yang diceritakan pada kalian. Akan tetapi, jin tersebut memiliki keserupaan dengan manusia dalam beberapa sifat dan juga memiliki keserupaan dengan malaikat dalam beberapa sifat. Keserupaan sifat mereka dengan manusia, mereka memiliki kebutuhan biologis seperti manusia, makan, tempat tinggal, keturunan, dan lain sebagainya. Keserupaan sifat mereka dengan malaikat, yaitu mereka tidak dapat dilihat dengan indera kita dan mereka bisa menjelma seperti manusia. Namun, penjelmaan mereka berbeda dengan penjelmaan malaikat. Jin menjelma dalam bentuk rupa yang buruk atau memiliki cacat di dalam salah satu anggota badannya. Berbeda dengan malaikat secara umum menjelma dalam bentuk rupa yang sangat baik dan tidak ada cacat pada salah satu anggota badannya. Kecuali dalam keadaan kita diperintahkan Allah Azza wa Jalla untuk menguji anak Adam. Seperti kisah 3 Bani Israel. Orang pertama yang mengidap kusta, orang yang kedua berkepala botak, tidak memiliki rambut, dan orang yang ketiga buta tidak bisa melihat. Setelah mereka sembuh dari penyakit mereka dan masing-masing memiliki harta yang melimpah, Allah Ta'ala menyuruh mereka untuk menguji mereka apakah mereka bersyukur atau tidak. Malaikat datang kepada mereka masing-masing dalam bentuk fisik yang sama semasa mereka mengidap penyakit. Dalam bahasan ini, kita hanya akan membahas tentang hal yang berhubungan dengan jin secara khusus, yaitu masalah kesurupan atau masuknya jin ke dalam tubuh manusia. Sering kita dengar dalam ungkapan masyarakat ketika melihat orang kesurupan bahwa ia kemasukan jin, atau orang yang marah berlebihan dikatakan ia bagaikan kemasukan syaitan. Perihal tentang mungkinnya masuk jin ke dalam tubuh manusia merupakan satu sisi perbedaan antara jin dengan malaikat. Hal ini sudah menjadi bahan perdebatan sejak dulu antara ulama ahlu sunnah dengan pengikut aliran Mu'tazilah yang bermadhab rasionalisme. Dalilnya, yang pertama firman Allah Ta'ala, orang-orang yang memakan harta riba itu, mereka tidak berdiri dari kubur mereka, kecuali seperti orang yang kesurupan kemasukan syaitan. Imam Al-Baghawi rahimahullah berkata, mereka tidak berdiri dari kubur mereka pada hari kiamat, melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan. Imam Al-Qurtubi rahimahullah pernah berkata, dalam ayat tersebut terdapat dalil yang menunjukkan tentang kekeliruan pendapat orang yang mengingkari kesurupan karena jin, yang mengira bahwa hal itu gejala alam semesta, bahwa syaitan tidak berjalan dalam tubuh manusia dan tidak ada kesurupan karena syaitan. Sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya syaitan itu berjalan dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Al-Qadhi Iyad rahimahullah berkata, hadis tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan dan kemampuan kepada syaitan untuk berjalan dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Ketiga, Ibnu Battutah rahimahullah dalam kitabnya Al-Ibanah, bab yang ke-15, bab beriman bahwa sesungguhnya syaitan itu diciptakan untuk mempengaruhi anak Adam. Ia berjalan dalam tubuh mereka sepanjang aliran darah, kecuali orang yang dijaga oleh Allah Ta'ala dari gangguannya. Barang siapa yang mengingkari hal itu, maka ia termasuk dari kelompok-kelompok yang binasa. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata, aku berkata kepada ayahku, ada orang-orang yang berpendapat bahwa jin tidak mungkin masuk ke dalam tubuh orang yang kesurupan dari golongan manusia. Beliau menjawab, wahai anakku, mereka itu telah berdusta. Buktinya, jin itu berbicara melalui lisan orang tersebut. Jika ada yang bertanya, bagaimana cara jin masuk ke dalam tubuh manusia? Apa mungkin tubuh masuk ke dalam tubuh lainnya? Maka jawabannya hal itu sangat mungkin menurut akal, bahkan ada contoh-contoh nyata dalam alam ini, seperti air mengalir dalam batang dan urat tumbuhan, air dan makanan yang mengalir dalam tubuh manusia, arus listrik mengalir melalui kabel, demikian pula setan mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Apa saja jenis jin yang suka masuk ke tubuh manusia? Pertama, jin pembantu tukang sihir. Ia masuk ke tubuh manusia untuk memerintah tukang sihir untuk menyakiti seseorang. Jin tersebut bekerja sama dengan tukang sihir atau dukun untuk mempersembahkan kepada jin tersebut sesuatu hal dalam bentuk ibadah. Kemudian kedua, jin yang suka pada seseorang yaitu tertarik dengan kecantikannya, ketampanannya, disebabkan karena ia membuka pakaian atau tatkala masuk kamar mandi. Kita dianjurkan membaca doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi. 3. Jin yang nakal, yaitu jin yang suka mengganggu manusia. Jin yang ada bersifat suka mengganggu dan menyakiti seperti sebagai manusia suka mengganggu sesama. Alasan mengganggu bermacam-macam, misalnya alasan manusia mengganggu manusia lain, bisa jadi karena keyakinan, kedengkian, atau hawa nafsu jahat lainnya. Keempat, jin yang ingin balas dendam terhadap seseorang yang tidak sengaja pernah menyakiti jin tersebut atau salah seorang dari kerabatnya. Masuknya jin ke tubuh manusia ada 2 bentuk. Pertama, masuknya jin ke dalam tubuh seseorang di luar kehendak orang tersebut. Hal ini
melalui dua cara. Ada kalanya atas kehendak jin itu sendiri dan ada kalanya dimasukkan oleh orang lain dengan cara sihir. Yang kedua, atas kehendak orang tersebut dengan cara melakukan hal-hal yang dapat mengundang jin agar masuk ke dalam tubuhnya atau ke dalam tubuh orang lain. Hal ini biasanya dilakukan oleh tukang sihir dan orang-orang yang memainkan ilmu hitam. Lalu bagaimana masing-masing kondisi tadi dari sisi akidah Islam? Hukum masuknya jin ke dalam tubuh seseorang di luar keinginannya akan tetapi atas kemauan dari jin itu sendiri atau atas perintah orang lain, maka kondisi ini orang yang dimasuki jin tidak berdosa karena ia dizalimin dan disakiti, bahkan ia akan diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla atas kesabarannya. Namun bukan berarti ia dilarang untuk berusaha mengusir jin darinya. Dalam sebuah hadis disebutkan seorang wanita mendatangi Nabi SAW, "Sesungguhnya aku sering kerasukan dan auratku terbuka, maka tolong berdoa kepada Allah untukku." Nabi SAW berkata, "Jika kamu bersabar maka bagimu syurga. Namun jika engkau tetap berkehendak untuk didoakan, aku akan berdoa kepada Allah agar menyembuhkanmu." Maka wanita tersebut berkata, "Aku memilih sabar, namun tolong berdoa kepada Allah agar auratku tidak terbuka." Maka Nabi SAW berdoa untuknya. Sebagian ulama menjelaskan bahwa penyebab ketidaksadaran wanita tersebut adalah karena gangguan jin sebagaimana yang dirajihkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kedua, hukum mengundang jin agar masuk ke dalam dirinya sendiri atau memasukkannya ke dalam orang lain. Orang yang berusaha memasukkan jin ke dalam tubuhnya sendiri untuk menambah kekuatan atau ketangkasan adalah diharamkan dalam agama karena jin tidak akan pernah mau menuruti kemauan orang sebelum orang tersebut mengabulkan permintaan jin tersebut terlebih dahulu, dan permintaannya tersebut tidak akan keluar dari perbuatan bid'ah dan syirik sebagaimana yang dikenal dengan ilmu-ilmu hitam yang ada. Bahkan ada di antara mereka ilmu bela diri yang memakai ilmu-ilmu hitam. Biasanya tempat latihan tersebut terlebih dahulu dilumuri darah dari sembelihan seekor hewan ternak, kadangkala ayam, kambing atau semisalnya. Kemudian dalam gerakan yang khusus yang dipersembahkan untuk jin. Biasa gerakan itu berada pada awal gerakan jurus-jurus tertentu. Kemudian selama proses latihan ada kegiatan-kegiatan yang banyak berbau kesyirikan. Begitu seterusnya. Atau jin tersebut mengajarkan kepada wirid-wirid yang memuat ucapan-ucapan berbau kesyirikan atau mengajarkan tata cara ibadah yang menyelisihi sunnah Nabi SAW. Adapun orang yang menggunakan jin untuk menyakiti orang lain, maka orang ini telah melakukan dua dosa besar. Pertama, ia telah berbuat kesyirikan, dan yang kedua, ia telah berbuat kezaliman dan berusaha membuat kerusakan di muka bumi. Oleh sebab itu, banyak sekali dalil yang mengharamkan perbuatan sihir. Di antaranya, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ. Dan tidaklah kafir Sulaiman itu, akan tetapi para syaitanlah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ayat tadi menunjukkan tentang hukum mengajarkan sihir dan hal itu merupakan perbuatan syaitan, baik syaitan dari golongan jin maupun syaitan golongan manusia. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjelaskan pada lanjutan ayat tadi tentang hukum orang yang mempelajari sihir bahwa sihir itu tidak membawa manfaat, akan tetapi membawa kemudaratan dalam kehidupan mereka baik akhirat maupun dunia. Kelak mereka tidak akan mendapat sedikit pun bagian dari kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka mempelajari sesuatu yang membahayakan mereka dan tidak bermanfaat kepada mereka, dan sungguh mereka telah mengetahui bagi orang yang membelinya ia tidak akan membeli bagian sedikit pun pada akhirat kelak, dan sungguh amat buruk rupa orang yang membeli dengan diri mereka seandainya mereka mengetahui. Perbuatan sihir merupakan dosa yang akan membinasakan pelakunya. Nabi SAW bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan, di antaranya adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang hak, memakan harta anak yatim, memakan harta riba, lari dari medan perang, dan menuduh perempuan-perempuan terhormat berzina dari kalangan kaum wanita mukmin. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari gangguan tersebut? Pertama adalah dengan menghafal ayat kursi, membacanya setiap selesai sholat fardu pagi dan sore, serta hendak tidur. Sebagaimana telah kita sebutkan pada pembahasan tadi di awal. Termasuk pula membaca zikir dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam berbagai aktivitas, kesempatan dan keadaan. Seperti doa zikir pagi sore, masuk WC, melepas pakaian, dan lain sebagainya. Kedua adalah menghindari sebab-sebab yang mengundang jin seperti melamun dan kebiasaan-kebiasaan sejenis, serta menjauhi sikap yang berlebihan dan dalam bergembira, dalam bersedih, dan terlalu marah dan terlalu lapar. Karena pada kondisi tersebut kita kurang stabil, membuat kita kehilangan konsentrasi sehingga sangat mudah bagi mereka untuk mempengaruhi
sikap dan perasaan kita. Wallahu taala alam bisawab. Demikian pembahasan kali ini. Insyaallah kita akan membahas tentang tema-tema berikutnya di lain kesempatan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.